Hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu mengenai daya kompleks. Seperti halnya yang sudah kita bahas kemarin, bahwa daya kompleks ini terdiri dari 3 jenis gitu ya, yaitu adalah daya rata-rata yang kita tuliskan menjadi P efektif kalikan I efektif dikalikan cos theta. Kemudian daya reaktif gitu ya, V efektif atau VRMS kalikan IRMS dikalikan sin theta. Kemudian nilai S-nya yaitu adalah V efektif kalikan I efektif gitu. Ada beberapa literatur yang dia memang ada konjugitnya seperti ini. Itu kalau misalnya Anda nanti membuat dalam bentuk imajiner seperti itu. Nah, di sini untuk daya tampak atau apparent gitu ya, atau daya kompleksnya, yaitu memiliki persamaan juga, yaitu P plus JQ, sehingga bisa kita wujudkan gitu ya, menjadi bentuk skalarnya, yaitu adalah P kuadrat ditambah I kuadrat. Nah, tapi juga bisa kita wujudkan menjadi bentuk trigonometri, yaitu adalah V efektif kali I efektif cos theta ditambah I V efektif imajiner ya, kalikan I efektif kalikan sin theta gitu. Nah, daya kompleks ketiganya dia saling berkaitan gitu ya. Daya yang diberikan dari generator gitu ya, biasanya dia wujudnya adalah VA gitu. VA. Nah, inilah yang menjadi spek generator, menjadi spek pengukuran di sisi sumber, misal kWh meter gitu ya, maka dia satuannya adalah di rumah Anda ya 900 WA, 1300 WA, karena ini adalah satuannya menjadi sisi generator. Sedangkan P gitu ya, P di sini satuannya watt gitu. Ini menjadi satuan dari beban. Nah, makanya biasanya beban-beban yang kita pakai gitu ya, misal setrika 350 watt, kulkas 80 watt gitu ya, satuannya adalah watt ini. Jadi antara VA dan watt gitu ya, VA dan watt ini dia nanti akan saling berhubungan gitu ya, bahwa daya yang dikirimkan oleh pembangkit gitu ya, itu sebetulnya dia lebih besar gitu ya, sisi miring di sini lebih besar. Nah, karena ada sifat L dan C gitu ya, ada sifat L dan C, maka nanti akan ada daya yang reaktif di sini, daya reaktif di sini. Kita sebut dia Q. Nah, daya yang sesungguhnya ya, daya yang sesungguhnya dipakai oleh beban itu sebetulnya hanya ini saja. Tapi daya yang dikirimkan oleh pembangkit gitu ya. Ini daya yang dikirim pembangkit. Gitu. Itu bentuknya S. Nah, kenapa berbeda gitu ya? Ini bukan kaitannya dengan losses, tapi kaitannya dengan sifat beban yang dia ada nilai L atau C gitu ya. Jadi Q di sini ini akibat
bebannya itu sifatnya L atau C, gitu. Nah, apabila bebannya itu resistif murni, gitu ya, resistif murni, ya, maka P ini ya, ini sama dengan S, gitu. Ya, P sama dengan S. P sama dengan S. Besarnya sama, daya yang dikirim sama daya yang diterima tanpa kita melihat losses ya, losses saluran, losses sambungan seperti itu sama, gitu. Jadi antara sumber itulah yang diterima beban. Kalau bebannya resistif. Cuman kalau misalnya kita ingin melihat eh, apa bebannya akibat sifat bebannya itu L atau C, gitu ya, maka ini berbeda antara S dan P. Secara otomatis sifat segitiga ya, bahwa sisi miring akan selalu lebih panjang sehingga sebetulnya daya yang dikirim kembali itu selalu lebih besar, gitu ya. Terus mungkin ada yang iseng bertanya, kalau misalnya di sisi PLN itu satuannya VA, gitu ya, itu terus kemudian di sisi pelanggan satuannya watt, gitu ya, satuannya watt, siapa yang menanggung perbedaan panjangnya ini, gitu ya, ini panjangnya misal di sini, ini siapa yang menanggung, gitu ya. Nah, ini ditanggung oleh PLN. Tapi kalau misalnya panjangnya ini lebih besar, sangat besar, gitu ya, panjangnya ini sangat besar, nanti akan ada pengukuran di sisi var meter. Sehingga supaya ini tidak terlalu besar dan PLN tidak menanggung perbedaan panjang antara P dan S ini, gitu ya, P dan S ini tidak terlalu eh, panjangnya tidak terlalu besar, gitu ya. Akhirnya dibuat kesepakatan sudut di sini, sudut di sini. Nah, standar PLN menyatakan bahwa dari sudut dari tetanya yang ada di situ, sudut tetanya, gitu ya, ini berkisar eh, antara 26 kalau nggak salah. Nah, tapi nilai sudutnya ini sebetulnya nanti akan diwujudkan menjadi bentuk cos P-nya. Cos P-nya, gitu ya, cos inverse P dari dengan P-nya ini standarnya adalah 0,85 leg dan 0,9 leading, gitu ya. Nah, sehingga kalau apa kita 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 menemukan standarnya cos P-nya ini adalah 0,85, maka standarnya adalah cos inverse dari 0,85. Mungkin sekitar 26 apa 25 atau 24, nanti coba ditarik menggunakan kalkulator. Nah, kemudian selanjutnya kenapa standarnya itu menggunakan cos P, gitu ya. Standar sudutnya kenapa menggunakan cos P, gitu ya. Nah, standar sudut ini, gitu ya, kita sebut dia adalah faktor daya atau power factor, itu merupakan suatu besaran yang membandingkan antara output dan input. Outputnya, gitu ya, outputnya tentu saja di sini adalah di sisi beban. Inputnya itu ada di sisi sumber, gitu ya. Nah, berarti efisiensi yang kita punya, efisiensi dari suatu sistem itu adalah output per input. Maka sama dengan seperti halnya sistem yang ada di sini, gitu ya. Maka kita punya penyebutan efisiensi dalam kelistrikan ini namanya power factor, yaitu adalah P dibagi S. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus P yaitu adalah V efektif kalikan I efektif dikalikan cos theta dibagi V efektif kalikan I efektif. Nah, coret-coret antara atas dan bawah sehingga kita punya besaran power factor yaitu adalah cos theta, gitu ya. Nah, cos theta inilah yang nanti akan menjadi standar berapa
kerugian yang harus ditanggung PLN tersebut, gitu ya. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Karena beban macam-macam sekali, banyak yang bentuknya sifatnya motor, ada mesin cuci, ada pompa air, ada blender, mungkin ada mesin jahit, seperti itu, yang mungkin jumlahnya banyak sekali. Tapi kalau misalnya memang kita hanya kebutuhannya sedikit, mungkin hanya satu mesin cuci, hanya satu pompa air, seperti itu tidak perlu membayar VAR. Tapi kalau misalnya mesin jahit kita 1000, ya kita harus membayar VAR atau key reaktif, gitu ya. Nah, kemudian dalam daya kompleks di sini kita juga kenal yang namanya segitiga daya. Segitiga daya di sini yaitu adalah tadi sudah digambarkan perbandingan antara P, Q, dan S, gitu ya, dalam bentuk skalar gitu. Nah, sifatnya ini harus dihafalkan, gitu ya. PQS-nya yang ada di sini kemarin sudah dituliskan yang ada di kuliah sebelumnya, yaitu sifatnya adalah lagging. Ini akibat beban L. Bentuknya selalu seperti ini. Dan bentuk fasor V dan I-nya, gitu ya. I-nya ini akan tertinggal, makanya namanya lagging. Terus kemudian antara beban C, gitu ya, beban C, gitu, dia sifatnya ke bawah, gitu. Gitu, ini sifatnya namanya adalah leading, karena nilai I-nya, gitu ya, itu mendahului dari V. Ini akibat beban C. Gitu. Segitiga daya ini harap diingat, gitu ya, dengan nilai P, Q, dan S itu sama dengan sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian, gitu ya, untuk beberapa rumus yang juga nanti mungkin sering kita pakai, gitu ya, yaitu misal P, gitu ya, V efektif kalikan I efektif cos theta, gitu ya. Di sini P ini karena sifatnya dia resistif, gitu ya, sehingga kalau misalnya kita melakukan pengukuran I efektif kuadrat, maka pengalinya ini adalah hanya pengali R, gitu ya, hanya pengali R. Sedangkan kalau Q, gitu ya, V efektif kalikan I efektif kalikan sin theta, gitu, maka di sini I efektif kuadrat ini dikalikan reaktansinya, gitu ya. Sedangkan S karena dia dipakai semua V efektif kalikan I efektif, gitu ya, maka di sini nilainya itu adalah I efektif kuadrat dikalikan Z, gitu. Ingat, di sini R, di sini X, di sini Z. Nah, di sini kalau misalnya kita punya juga ingat bahwa nilai Z, gitu ya, Z kalau misalnya kita punya Z sama dengan R plus JX, gitu ya. Nah, nanti akan kita ambil aja yang di sini, gitu kan. Di sini nilai R-nya, gitu ya, R-nya, terus kemudian di sini nilai X-nya, gitu ya, nilai X-nya. Nah, nanti untuk nilai Z-nya, gitu ya, nilai Z-nya itu, nah, nanti biasanya kita harus merubah menjadi bentuk polar, gitu ya. Bukan polar, ya polar, bentuk polar sudut. Nah, ini magnitude dan sudut.
Nah, kita pakai yang ini. Gitu, karena yang kita pakai itu adalah magnitude-nya. Bukan, kalau ini kan dia masih bentuk kompleks gitu kan. Nanti Anda menghitung kompleks di sini karena perlunya di sini hanya skalarnya saja, magnitude-nya saja. Gitu. Jadi kita harus konversi di sini, konversi. Nah, konversinya tentu saja menggunakan kalkulator. Seperti itu. Mungkin untuk memperjelas kita beri contoh gitu ya. Contoh, misal kita punya suatu rangkaian pengganti gitu ya, berarus 10 cos 800 T ampere, hambatan dalam 100 ohm, terus kemudian misal beban motor gitu ya, model bentuk beban motornya di sini adalah LR gitu ya. Di sini ada 0,5 Henry dan 200 ohm. Itu. Maka dengan fasor kita bisa merubah bahwa untuk sumber yaitu adalah 10 cos 800 T, maka kita rubah dia dalam bentuk sudut gitu ya. Jadi 10 sudut 0 gitu. Terus kemudian untuk beban 1 sama dengan 100 ohm, beban 2 sama dengan J 400 ohm gitu ya. Beban 3 ini adalah 200 ohm gitu. Nah, nilai ZP-nya gitu ya, Z totalnya yaitu nilai Z paralel gitu ya, Z paralel yaitu adalah 200 tambah J 400 dikalikan 100, di sini 200 plus J 400 ditambah 100, sehingga kita punya ya kita tinggal jumlahkan saja untuk 20.000 plus J 40.000 dibagi 300 per plus J 400 gitu ya. Lalu kemudian kita rubah menjadi bentuk polar, menjadi bentuk sudut, yaitu adalah 447 sudut 63,4 kalikan 100 gitu. Dan di sini adalah 500 sudut 53 derajat gitu ya. Nah, kemudian kita punya hasilnya yaitu adalah 89,4 sudut 10,3 derajat, atau bentuk kartesiannya yaitu 87,9 ditambah J atau I 15,9, sehingga daya rata-rata yang dibutuhkan oleh ya berapa yang akan kita total di sini ya. Misal kita P rata-rata total gitu ya. P rata-rata
yaitu I efektif kuadrat dikalikan R. Karena kebetulan ini sumber arus gitu ya, jadi kita nggak perlu mengkonversi. Kalau misalnya sumber tegangan, Anda tinggal gunakan V efektif kuadrat per R gitu ya. Nah, di sini kita pakai sumber arusnya yaitu adalah 10 per akar 2 gitu ya. RMS-nya efektif karena ini max gitu ya. Jangan lupa max. Ini efektifnya kuadrat. Kemudian kalikan 87,9. Maka nilainya adalah 4.395 watt. Demikian juga yang lain. Nanti kalau misalnya Anda diminta untuk menghitung berapa daya tampaknya apparent gitu ya, S-nya berapa gitu, maka gunakanlah ini Z-nya. Ini Z. Ini R. X. Seperti itu. Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, kaitannya dengan banyaknya aktuator yang kita pakai gitu ya, ada kalanya beban motor itu sangat banyak sekali sehingga kadangkala di bidang manufaktur keperluan perbaikan faktor daya ini gitu ya, itu menjadi sangat penting gitu. Nah, permasalahan di lapangan gitu ya, maaf ini saya ganti dulu. Di bidang manufaktur PF-nya tidak ideal gitu ya. Terus yang kedua, terlalu banyak beban L gitu ya, banyak sekali pompa, terus kemudian mesin, terus kemudian konveyor gitu ya, beban L, sehingga solusinya perbaikan faktor daya gitu ya, perbaikan faktor daya. Nah, perbaikan faktor daya ini gitu ya, akan kita gunakan gitu ya, kalau misalnya kita punya beban yang awalnya dia lebih banyak L gitu ya, lebih banyak L. Nah, lebih banyak L seperti ini, lebih banyak L itu, sehingga S-nya ini sangat tinggi sekali. Nah, ini QL gitu ya, Q akibat L. Nah, kemudian gitu ya, tugas kita gitu ya, ini standarnya misal ini theta gitu ya, theta ini sangat besar. Nah, terus kemudian tugas kita adalah menurunkan Q yang ada di sini, sehingga kita nanti akan menambahkan kapasitor yang sifatnya turunnya ke bawah gitu ya, Nah, seperti itu dengan ini namanya QC, Q kapasitor, sehingga bentuk yang baru gitu ya, itu nanti seperti ini S-nya gitu. Nah, sehingga Q baru gitu. Nah, ini lama ya, akibat ada induktor. Q barunya gitu ya, ini besarnya di sini ya. Nah, gitu. Nah, sudutnya ini harus sesuai dengan standar PLN. Ya. Nah, perbaikan faktor daya inilah yang nanti menjadi permasalahan yang sering ditemui apabila di pabrik gitu ya. Untuk pertama, sebelum kita membahas perbaikan faktor daya, nah pemasangan C ini akibat adanya
L gitu ya, di sini bebannya terlalu banyak beban L, motor gitu ya. Nah, beban L ini kan dipasangnya biasanya secara terhubung dengan beban gitu ya, maaf, dengan sumber gitu ya. Ini beban L gitu. Ini sumber gitu ya. Terus kemudian di sini saluran gitu ya, saluran. Ini beban gitu ya. Nah, C-nya sekarang mau kita pasang kemana? Apakah bentuk C-nya itu nanti akan kita pasang seri gitu ya? Tuh. Atau kita pasang paralel? Oh, maaf, ini apa? AC ya? Gitu ya. Apakah yang pertama yang mau kita konfigurasikan gitu ya, atau yang kedua yang bentuknya seperti ini yang mau kita konfigurasikan gitu. Nah, pemilihannya tentu saja kita akan melihat bentuknya yang ada di sini. Rumus P-nya yaitu adalah I efektif kuadrat dikalikan R, sehingga nilai I efektifnya gitu ya, yaitu adalah W efektif dibagi R plus J omega L gitu ya, min 1 per omega C itu. Nah, I efektif awalnya gitu ya, I efektif awalnya yaitu adalah W efektif dibagi R plus J omega L gitu ya. Nah, kalau bentuk seperti ini I-nya berubah. I berubah. Maksudnya I ke beban ya. I ke beban berubah gitu. I ke beban berubah. Ya nggak mungkin kan kebutuhan arusnya misalnya 10 ampere, terus kemudian gara-gara dipasangin kapasitor I-nya malah jadi berbeda gitu kan. Beda kalau misalnya kita menggunakan bentuk yang seperti ini gitu ya. I efektifnya gitu ya, itu tetap ke beban. Nah, sehingga I ke beban tetap sebelum pemasangan C gitu ya. Nah, beban tetap dibandingkan dengan sebelum pemasangan C. Jadi pemasangan C ini kita pasang bentuknya adalah paralel, bukan series gitu ya. Nah, kemudian untuk cara pemasangannya gitu ya, nanti akan ditunjukkan. Terus mungkin kita hitung dulu contohnya saja dulu, ya. Contohnya saja dulu. Misal ketika ada permasalahan, contoh misal 1 faktor daya yang telah dikoreksi yang telah dikoreksi 0,9 lagging. Terus kemudian
Caranya itu penambahan 20 kVAR kapasitor gitu ya. Jika daya akhir jika daya akhir 185 kVA gitu ya, tentukan segitiga daya sebelum diperbaiki gitu ya. Nah, inti dari pengerjaan permasalahan seperti ini yaitu adalah kita bisa menggambar dulu. Bisa kita menggambar dulu segitiga dayanya, segitiga. Nah, berarti misal sudut awalnya gitu ya. Sudut awalnya beban yang telah dikoreksi ini adalah 0,9 gitu ya. 0,9. Nah, berarti gitu ya. Sudut yang telah dikoreksi misal gini ya. Ini adalah berapa? Cos inverse dari 0, cos inverse theta sama dengan 0,9. Maka theta adalah 26 gitu ya. 26. Nah, ini nilainya 26. Gitu. Sehingga Q yang ada di sini kita sebut dia Q akhir. Gitu. Nah, biasanya nilai sebelum dikoreksi gitu ya, yang telah dikoreksi dengan yang telah dikoreksi faktor daya beban yang telah dikoreksi dengan penambahan 20 kVAR kapasitor. Berarti kalau penambahan kapasitor gitu ya, berarti dia ditambahkan segini 20 kVAR. Gitu kan? Ini nilainya adalah Q kapasitor 20 kVAR. Nah, berarti sebelumnya dia bentuknya seperti ini. Nah, kok tidak ke bawah, Pak? Gitu ya. Kok tidak ke bawah? Gitu kan? Nah, karena sebelumnya pasti lebih besar. Nggak mungkin kalau misalnya dia ke bawah, terus kemudian hasilnya nanti ke atas, kan nggak. Awalnya pasti dia ke atas seperti ini, gitu ya. Maaf, ini kurang lurus. Awalnya pasti ke atas seperti ini, terus ditambahkan keycap, hasil akhirnya menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini contoh yang salah ya, jadi misal kalau misalnya saya punya akhirnya bentuknya seperti ini, misal akhirnya bentuknya seperti ini, di akhir. Terus dilakukan penambahan kapasitor, Anda bentuknya seperti ini. Nah, gitu kan. Loh, masa awalnya gini? Gitu kan. Berarti sebelumnya gimana? Sebelumnya ya malah tidak ketemu gitu kan. Gitu. Jadi mana ini akhirnya gitu. Jadi eh, eh, apa? Kecuali kalau misalnya nanti akhirnya leading ke bawah gitu ya. Akhirnya ke bawah, maka penambahan kapasitornya pasti sampai ke bawah gitu. Nah, jadi sudut awalnya itu ini, sudut awal. Nah, maka untuk untuk Q awal gitu ya. Ini pasti ini Q awal. Gitu. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memahami soal dulu, akibat dan sebabnya gitu. Nah, baru nanti kita hitung gitu ya, hanya penjumlahan biasa. S akhir gitu ya, S akhir yaitu adalah 185 kVA.
cos B atau theta sama dengan 26. P tentu saja ini rumusnya adalah S cos theta, S akhir gitu ya, cos theta yaitu adalah 185 cos 26 yaitu 166 kW. Q akhir yaitu S akhir dikalikan cos theta yaitu besarnya adalah 81 kvar. Nah, kita tulis jangan lupa ini sifatnya apa? Ke atas, lagging gitu ya, ke atas. Nah, berarti gitu. Berarti segitiga daya yang telah dikoreksi yaitu P-nya sama sebelum dimintanya sebelum. P-nya tinggal kita jumlahkan saja, P-nya sama gitu ya, 166 kW. Nah, Q awal gitu ya, tinggal kita jumlahkan, dia 81 ditambah 20. Nah, kita tinggal lihat saja apakah C selalu bertambah? Enggak, kita harus lihat dari segitiga dayanya dulu. Bentuknya seperti itu, tinggal 101 kvar. Like. Sehingga bentuk S-nya yaitu adalah P kuadrat plus Q kuadrat yaitu 194,6 kVA gitu. Mudah-mudahan dipahami ya, yang penting adalah Anda memahami bentuk segitiga dayanya. Kemudian contoh selanjutnya, contoh 2 gitu ya. Sumber 60 Hz dengan V efektif 240 volt disuplai 4500 VA ke beban dengan PF 0,75 lagging. Tentukan paralel kapasitor untuk membuat PF menjadi 0,9 lagging, yang B 0,9 leading gitu ya. Jadi kasusnya biar Anda memahami apa itu lagging dan leading. Sumber 60 Hz, V efektif 240 volt, supply 4500 VA ke beban dengan PF 0,75 lagging. Tentukan paralel kapasitor untuk membuat PF menjadi 0,9 lagging dan 0,9 leading. Kita jawab dulu yang A. 0,9 lagging gitu ya. Nah, awalnya gitu ya, kita kita
bentuk awalnya kita harus bisa memahami dulu bahwa ini nilainya adalah cos 75, ya, cos inverse 75, sehingga sudutnya gitu ya, sudutnya itu tinggi, gitu ya. Anggap saja ini misal 41 derajat. Karena di sini adalah PF-nya yaitu cos pi 0,75 lag gitu ya, lagging ke atas gitu. Maka tetanya yaitu adalah 41,4. Nilai S-nya, S awalnya yaitu adalah S awalnya 4500 VA, terus kemudian P-nya S awal cos theta yaitu 3375 watt, Q S awal cos theta yaitu 2976 var. Nah, sehingga bentuknya gitu ya, bentuknya yang ada di sini supaya menjadi 0,9. 0,9 lagging ini cos pi baru yaitu adalah 0,9. Berarti ini sudutnya tetanya ini adalah 25 derajat gitu ya. Nah, berarti kira-kira ini sudut baru. Nah, ini kira-kira sampai di sini gitu ya. Sampai di sini 25 derajat. Nah, berarti kebutuhannya 0,925 tapi lagging gitu ya, lagging. Nah, berarti masih ke atas lagging. 0,9 masih lagging. Nah, berarti akhir ya. Nah, berarti kita perlu kapasitornya gitu ya. Kapasitornya itu adalah sepanjang ini. Gitu. Pahami ya, Q kapasitornya yaitu sepanjang ini. Sehingga Q Q yang kita pakai Q awalnya gitu ya. Q akhirnya maaf, Q akhirnya yaitu adalah P-nya sama, P tangen 26. Ini 26 ya. Tangen 26 derajat yaitu adalah 1646 var. Gitu ya. Kita tahu sudut ini, nah ini tangannya yang ada di sini. Gitu. Terus kemudian Q kapasitor, nah tinggal yang besar berapa? Tadi yang besar yaitu 2976 dikurangi akhirnya 1646. Sehingga Q kapasitornya yang ada di sini yaitu adalah 1330 var. Gitu ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus V efektif
kuadrat dibagi XC gitu ya, atau XC, yaitu adalah V efektif kuadrat dibagi Q, yaitu 240 kuadrat dibagi 1330, yaitu besarnya adalah 43,3. Sehingga XC 1/omega C 1/2 pi FC gitu ya. Besarnya yaitu adalah 1/2 pi kalikan 60 kalikan XC-nya langsung ya. XC C di sini XC-nya kita masukkan yaitu adalah 43,3, yaitu C-nya sehingga diketahui 61 mikrofarad gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang 0,9 leading. Nah, berarti awalnya kita punya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini S, ini 41 tadi, kalau nggak salah ya 41 ya. 41 ini Q awal gitu ya. Q awal. Nah, akhirnya itu diminta untuk 0,9 tapi leading gitu ya ke bawah. Ini Q akhirnya harus seperti ini. Berarti kan 25 derajat tapi leading ke bawah gitu. Sehingga Q kapasitornya itu harus dari atas ini, awalnya dari sini sampai ke bawah seperti ini. Set gitu. Ini Q kapasitor. Nah, tinggal dijumlahkan gitu kan. Tapi Anda harus pahami bahwa tujuan akhirnya itu leading ke bawah. Gitu ya, Q akhirnya itu ke bawah. Sehingga Q kapasitornya ini sangat panjang sekali. Nah, hampir mirip tadi ya, Q akhir gitu ya. Q akhir yang kita pakai yaitu adalah P tangan 26, yaitu adalah 3375 26, maaf. Bukan 25 ya, mirip-mirip lah. Nggak ada masalah. Tangan 26 yaitu adalah 1646 var. Nah, keycap-nya ya, ini penjumlahan antara key awal ditambah key akhir ya, karena dia saling bertambah seperti itu ya. Berarti 2976 ditambah 1646, yaitu besarnya adalah 4622 var, tapi arahnya ke bawah, leading gitu ya, bawah leading. Sehingga XC-nya, kita langsung XC aja ya. XC-nya yaitu adalah V efektif kuadrat dibagi QC, yaitu 240 kuadrat dibagi 4622, yaitu sekitar 12,5. Sedangkan XC-nya atau langsung C-nya saja gitu ya. C-nya yaitu 1/omega XC sama dengan 1/2 pi 60 kalikan 12,5. Nilainya yaitu adalah 212,2 mikrofarad. Oke, seperti itu untuk contoh yang kedua gitu ya. Contoh terakhir yang ketiga
apabila misal kita punya beban yang ada banyak gitu ya, tentukan segitiga kombinasi paralel dari masing-masing beban beban 1, beban 1 250 VA, PF 0,5 leg. Beban 2, nah, misal ada beberapa komplek ya, pembangkit 1, komplek A atau bangunan 1 250 VA, PF-nya 0,5 leg. Bangunan kedua 180 watt, PF-nya 0,8 lead. Beban 3 berapa? Misal 300 VA, PF-nya tidak diketahui. Misal PF-nya tidak diketahui. Dia hanya punya 300 VA dan 100 var, tapi kondisinya diketahui, dia lagging, pengukurannya lagging gitu ya, untuk ukuran Cosby-nya lagging. Nah, segitiga daya kombinasinya gitu ya, tentu saja kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu gitu ya. Tabel terlebih dahulu untuk kasus yang ada di sini, saya pakai warna biru. Nah, beban 1 nilai P-nya ini harus kita cari dulu. Nilai S-nya harus kita ketahui, yaitu adalah 250 VA. Nilai PF-nya sudah ada, yaitu 0,5. Sifatnya leg. Gitu ya. Beban 2 itu P-nya tahu 180. Q-nya tidak diketahui. PF-nya tahu 0,8 lead. Beban 3, Q-nya tahu 100. S-nya tahu 300. Nah, nanti Anda hitung satu persatu dengan misal S tahu PF, tahu S tahu PF, pasti tahu P dan Q gitu ya. Hitung dulu P-nya menggunakan sin dan cos gitu ya. Sehingga kita bisa menemukan di sini adalah 125 watt, terus di sini adalah 216,5 var gitu ya. Di sini juga sama. Ada P, ada PF. Hitung dulu S-nya. Pasti bisa dihitung kan PF-nya yang ada di sini. Ini adalah 225. Di sini adalah 135. Gitu. Ini juga sama, ada Q, ada S, Anda bisa menghitung P-nya yang ada di sini 282,8. Di sini adalah 0,94. Sifatnya sudah diketahui ya dari sana, yaitu adalah leg. Nah, kemudian untuk totalnya, nah, ini seperti apa gitu ya? Kita harus bisa menggambarkan bentuk segitiga dayanya gitu ya. Jadi bentuk yang ada di sini itu gambarkan pakai warna merah ya. Di sini adalah ke sana dulu. Ini 125 gitu ya. Terus ke arah sana I-nya dia lagging, yaitu adalah 216.
Nah, terus kemudian ini ada S, tahu. Nah, terus ke arah sana. Berapa besarnya? 180. Terus arahnya ke sana. 100. 135, maaf. Nah, ini ada S. Nah, terus arahnya ke sana. Berapa? 282. Terus arahnya ke atas, leg. Gitu ya. Berapa besarnya? 100. Lebih kecil dari sini, 100. Sehingga S-nya di sini. Nah, gitu ya. Ya, ini kira-kira seperti itu. Sehingga bentuk S-nya yang baru, gitu ya, S-nya yang baru, yaitu adalah, saya gambarkan pakai warna hitam, ini ya, sampai ke sini, ini P-nya, dan ini adalah S-nya. Nah, gitu. Nanti tinggal jumlahkan 216 dikurangi 135 ditambahkan 100, udah jelas. Gitu ya. Sudah jelas bahwa itu jumlahnya adalah 181,5. Terus P-nya jumlahkan saja ketiga-tiganya. 125 tambah 180 tambah 282,5. 587,8 gitu ya. S-nya nah, nanti tinggal hitung dari P dan Q-nya berapa? 615 misal 15,2. PF-nya hitung aja dari P dan Q-nya juga, yaitu adalah 0,96. Sifatnya tentu saja karena dia ke atas, yaitu lagging. Nah, dari pemahaman ini harapannya bisa melengkapi dari pemahaman Anda tentang power factor. Terima kasih.